fitnah itu lebih kejam, lebih sadis daripada pembunuhan. Apa makna ayat ini, Pak? Sebenarnya ya, ini kan kita selalu artikan dalam bahasa kita fitnah, dituding, dituduh. Ya, itu sebenarnya bukan itu maknanya. Fitnah dimaksud di situ adalah memisahkan seseorang dari kampungnya, dari tanah airnya. Ya kan, di ayatnya ini ada dua, berbicara tentang Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama kami di podcast Presisi Polda Sulawesi Tengah. Salam presisi. Seperti biasa, podcast Presisi menghadirkan beberapa narasumber, banyak narasumber yang tentu punya kapasitas dan juga kualitas yang mungkin bisa menjadi tempat menggali inspirasi bagi kita, bagi Anda dan juga bagi seluruh penonton podcast Presisi. Hari ini adalah masih di bulan suci Ramadan dan tentu kita akan bicara dengan sesuatu hal yang berkaitan dengan masalah kedamaian, kemudian peran organisasi dan sebagainya. Nah, untuk itu bersamaan dengan tema yang dihadirkan oleh teman-teman dari podcast Presisi, menjaga kedamaian, peran Wahda Islamiyah Sulawesi Tengah dalam mencegah radikalisme, maka teman-teman di podcast Presisi menghadirkan narasumber. Beliau adalah Ketua DPW Wahda Islamiyah Sulawesi Tengah, Bapak Kiai Haji Muhammad Yani Abdul Karim LC.MA. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah bisa bertemu di studio podcast Presisi bersama teman-teman. Gimana kabarnya puasa hari ini, Ustaz? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah. Nah, Pak Ustadz, mungkin banyak yang belum bisa mengetahui apa sih sebetulnya Wahda Islamiyah. Beberapa teman-teman penonton podcast juga mungkin tahu namanya, tetapi mereka tidak paham apa sebetulnya Wahda Islamiyah. Kemudian dia organisasi seperti apa, bergerak di bidang apa dan sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan Pak Kiai soal Wahda Islamiyah. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Jadi Wahda Islamiyah ini adalah salah satu ormas, ya, ormas Islam yang bergerak di bidang dakwah, juga di bidang pendidikan dan sosial. Lahir tahun 2002. Tahun 2002 di Kota Makassar, dan kemudian terbentuk cabang-cabang di beberapa daerah. Awalnya cabang-cabang itu langsung ke kabupaten kota. Jadi di Sulawesi Tengah sendiri setelah terbentuknya ormas ini tentu terbentuk cabang-cabang di beberapa kabupaten kota, belum semuanya. Di antaranya Toli-Toli yang pertama, Palu, kemudian Banggai, Poso dan seterusnya. Nah, nanti pada 2013 baru terbentuk DPW. Jadi keputusan pembentukan organisasi di tingkat provinsi itu belakangan. Ya, tidak seperti ormas lain mungkin. Betul. Lembaga lain kita dari pusat langsung ke kabupaten dulu. Jadi pasca muktamar kedua tahun 2011 atau 2012 itu baru ada namanya DPW. Maka Sulawesi Tengah juga berdiri, dan kemudian setelah itu melengkapkan, menyempurnakan ke seluruh kabupaten yang ada. Jadi sampai sekarang ini sudah semua 13 ya, satu kota dan 12 kabupaten itu sudah ada DPD-nya. Ya, jadi Ormas Wahda Islamiyah tentu asalnya dari sebuah lembaga yang berbentuk yayasan awalnya, ya, yang melakukan dakwah sesuai dengan ruang lingkup kemampuan kita waktu itu, hanya dalam bentuk membina majelis taklim, kemudian juga pembinaan di anak-anak di kampus, kemudian juga ada TK TPA Al-Quran.
sebatas itu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah meluas, terutama di bidang pendidikan formal. Kita sudah punya mungkin lebih dari 1.000 unit pendidikan formal dari PAUD sampai SMA. Bahkan kita sudah punya satu perguruan tinggi di Makassar yang sudah mengeluarkan ribuan alumni. Sekarang akan beralih dari satu sekolah tinggi ke universitas, institut agama Islam. Nah, secara umum misi Wahda Islami ini tidak jauh berbeda dengan ormas-ormas yang sudah ada seperti NU, Muhammadiyah, Al Khairat dan lain-lain. Tapi yang spesifik mungkin kita perlu tonjolkan adalah misi persatuan. Nah, itulah yang kemudian menginspirasi kita semuanya untuk sebagai pendiri memberi nama Wahda Islamiyah. Wahda Islamiyah. Jadi, Wahda itu persatuan Islam. Ada juga ormas lain, Persis, Persatuan Islam. Sebenarnya seperti itu maunya namanya, tapi kan sudah ada, jadi kita pakai bahasa Arabnya. Ya, persatuan sama Wahda kan. Ya, cuma jadi Wahda Islamiyah maksudnya persatuan kaum muslimin. Ya, di Indonesia. Alhamdulillah sampai sekarang juga kita sudah punya DPW di seluruh provinsi, Pak, se-Indonesia. Kemudian lebih dari hampir 250 di DPD se-Indonesia. Itu kalau tidak salah sudah lewat setengah dari jumlah total kabupaten kota di Indonesia. Kemudian juga ada beberapa perwakilan di luar negeri, seperti di Turki, di Malaysia, di Saudi, dan di Mesir, Sudan. Itu sudah ada, kita punya perwakilan juga, Pak. Apakah Wahda juga sama seperti ormas lain yang punya sayap pemuda misalnya, atau apa namanya, organisasi Ortom, Ortom, badan otonom dan sebagainya gitu? Iya, sekarang itu kita menuju ke situ, Pak. Jadi sudah ada, bahkan kita punya bagian tertentu di DPP itu yang akan membentuk ortom-ortom di bidang kepemudaan muslimah dan juga pelajar. Ya, tapi sekarang belum. Tapi lagi sedang dalam proses. Nah, kayak saya lihat rata-rata yang ada di Wahda itu mungkin rata-rata mayoritas pendirinya adalah alumni dari Mesir yang LC. Apakah memang semangat pembentukan Wahda Islamiyah ini memang kemudian dicetuskan ketika masih belajar di Mesir atau seperti apa? Oh iya. Jadi sebenarnya bukan Mesir, Saudi Arabia, ya. Ada juga di Mesir tapi sedikit. Ya, mayoritas kita itu alumni dari Universitas Islam Madinah. Namun kalau ditarik ke belakang, sebetulnya sebelum para pendiri ini belajar ke Madinah, ya itu yang pertama memang memprakarsai dakwah ini adalah teman-teman di kampus. Ya. Jadi lingkungan kampus itu dulu? Ya, di kampus di Kota Makassar. Ya, seperti Unhas, UNM yang dulunya IKIP, kemudian UMI. Itu ada lembaga dakwah yang istilahnya apa ya? LDK ya, lembaga dakwah kampus. Nah, teman-teman yang berasal dari lembaga ini kemudian bertemu dengan satu sosok ulama karismatik di Makassar yang bernama Kiai Haji Fathul Muin dan Mengganing. Beliau tokoh Muhammadiyah yang sangat karismatik. Mereka secara non formal ya mengikuti pembinaan dari beliau di masjid, dan dari situ lahir semangat dakwah, dan mereka lah sebenarnya peletak dasar ini, para aktivis kampus, termasuk ketua umum kita sekarang ini yang juga alumni Madinah, Ustaz Zaitun Rasmin, itu dulunya dari kampus, dari Unpad. Nah, seterusnya karena ada kesadaran bahwa dakwah ini tidak sekedar semangat saja, harus ada dasar ilmu ya yang memadai keislaman, maka alhamdulillah ya kita dapat peluang juga untuk bisa belajar di Timur Tengah. Nah, dari situlah memang setelah kembali generasi awal, ya kita lah yang kemudian mendirikan ormas itu, merubah
ke ormas, bentuk ormas. Pak dulu nama sudah Wahadah Islamiyah atau ada dulu pilihan nama yang lain? Dulu itu Ya. karena begitu wafat Pak Kiai ini, beliau wafat, terus teman-teman kan merasa kehilangan ya, kehilangan sosok figur pembina pendidik. Akhirnya mereka berinisiatif untuk berkumpul dengan mendirikan yayasan, namanya Yayasan Fathul Muin. Jadi nama Pak Kiai itu diabadikan. Untuk menjadikan nama yayasan. Jadikan nama yayasan. Kemudian setelah itu, ketika kita menyadari ini anak-anak muda kan, dinamikanya luar biasa. Jadi mereka mengatakan jangan-jangan nanti menggunakan nama ini akan melahirkan pengkultusan lagi nih, ya, kepada sang kiai. Akhirnya kita bicarakan kembali. Akhirnya muncullah nama Wahadah Islamiyah itu. Ya, tadinya memang masih dalam bentuk yayasan pesantren. Nah, lalu 2002 berubah jadi ormas. Pak Kiai, kalau kita melihat ke belakang, ormas-ormas yang terbentuk, ormas Islam tentunya itu bukan hanya Wahdah, di beberapa provinsi termasuk di ibu kota dan juga bahkan di Sumatera, Kalimantan dan sebagainya, ada banyak organisasi terbentuk. Betul. Nah, kalau kita tarik dengan kekhawatiran munculnya organisasi-organisasi keislaman, keagamaan ini kemudian menjadi tempat untuk pembibitan radikalisme. Wahadah Islamiyah kemudian membahas itu di awal-awal pembentukan atau seperti apa? Ya, sebetulnya kalau di awal-awal isu radikalisme ini kan tidak terlalu menonjol. Tidak menonjol. Ya, ini kan nanti pasca ini ya. Karena kita tahu kalau Wahadah ini kan rata-rata dia bergerak di bidang pendidikan dan sebagainya. Iya. Ya, jadi di awal-awal memang isu dan dialektika tentang radikalisme, terorisme itu tidak terlalu menonjol ya. Nanti setelah peristiwa 11 September. Saya kemudian berlanjut dengan kejadian-kejadian di Indonesia kan, di negeri kita. Itu kan baru muncul itu. Ya, karena gara-gara itu hampir semua ormas-ormas Islam itu kan diintip-intip, jangan ini terpapar dan sebagainya. Iya, betul. Termasuk Wahadah seperti itu juga. Iya, kita juga merasakan. Ya, termasuk Wahadah yang paling merasakan. Ya, karena apa? Karena ketika muncul penyebutan atau apalah istilahnya nih, ciri-ciri lah ya. Misalnya dari kepolisian menyebutkan ciri-ciri orang-orang yang berpotensi menjadi gerakan radikalisme, terpapar radikalisme. Ya, itu kan sebagian dari ciri-ciri itu ada sama kita, Pak. Tampilan ya. Penampilan. Ya, kalau ada kan sejak awal wanitanya berjilbab besar, laki-lakinya berjenggot. Itu kan dari hasil ini kita juga kan pemahaman kita terhadap sunnah dan kan banyak, bukan hanya Wahadah saja. Itu kan yang kemudian kita sempat diarahkan ke kita juga, jangan-jangan. Iya. Tapi kita lewati itu dan kita dialog, kita bahkan mengintenskan silaturahim ke aparat kepolisian, bahkan beberapa orang Kapolda waktu itu di Sulawesi Selatan kita undang ya untuk kita undang di tempat untuk melihat langsung. Ya, dan pada akhirnya kan Wahadah menjadi salah satu ormas yang berperan aktif dalam mencegah radikalisme di Indonesia, Sulawesi Tengah, bahkan di Sulawesi. Ya, artinya kita melakukan itu baru sebatas inisiatif kelembagaan, dan memang muncul dari rasa khawatir kita juga. Betul. Karena kalau kita tidak melakukan upaya juga, maka saya kira akan dampak pada umat juga nanti akan banyak ya, meluas kemana-mana pengaruhnya, Pak. Ya, jadi kita juga belum aktif-aktif sekali juga, Pak. Ya, tidak sampai
karena kita belum sampai pada tingkat kerjasama ya. Ya. Walaupun kita membuka diri. Tapi membuka diri untuk berperan. Iya, tapi kalau untuk peran yang kita lakukan itu melalui ceramah-ceramah, dialog ya dengan di kampus maupun dengan masyarakat. Pembinaan kita kepada santri-santri, siswa-siswa kita, mahasiswa kita itu tidak yang sangat banyak Pak, sangat intens. Ya. Pak Kiai, kalau di zaman sekarang ini kan mudah sekali masyarakat itu terpapar radikalisme dan tindak-tindak pemahaman terhadap agama yang terlalu radikal. Itu mungkin disebabkan karena masyarakat tidak bisa membedakan mana ilmu agama yang memiliki sanad, mana ilmu agama yang punya dasar dasar ilmu yang lebih terpercaya dan sebagainya, sehingga masyarakat kemudian terima-terima saja. Ternyata yang mereka pelajari adalah sesuatu yang mungkin sangat berbahaya bagi NKRI dan sebagainya. Kalau Wahda melihat itu seperti apa Pak Kiai? Iya. Ini juga sebetulnya kalau saya pernah studi di S3 di IAIN itu, kita sering mendiskusikan masa-masa saya waktu studi dulu memang lagi marak juga kasus-kasus ini, jadi kita banyak mengangkat masalah ini, mengkaji kalau dikaji lebih luas kan memang latar belakangnya banyak secara sosiologis banyak, tapi pemicunya memang adalah pemahaman yang keliru. Betul. Ya, seperti misalnya tentang jihad, bagaimana memahami jihad itu sendiri. Maka Wahda itu perannya termasuk adalah meluruskan, bagaimana meluruskan bahwa jihad itu ada di dalam Islam, tidak diragukan. Secara konsep, secara teori dan histori Islam, kejayaan Islam, sejarah peradaban Islam penuh dengan catatan-catatan perjuangan yang disebut dengan jihad itu, tapi kan disalahpahami. Ya, ini mungkin karena ada orang-orang tertentu yang entah dari mana mengambil ilmunya, yang pasti itu keluar dari apa yang dipahami secara oleh para ulama-ulama Islam. Sandaran kita kan Al-Quran, hadis, kemudian para ulama-ulama madhab yang sudah jelas itu bagaimana jihad itu disyariatkan kapan, siapa yang punya wewenang untuk memerintahkan jihad, kan sudah jelas semuanya. Itu harus kita jelaskan. Jadi Wahda ingin bahwa persoalan ini harus jelas, tidak dengan maksud bahwa jihad itu tidak ada, jihad itu hanya ini saya, tidak, itu ada, tapi tentang kapan disyariatkan, siapa yang mensyariatkan, itu kan ada syarat-syaratnya semuanya. Nah, kita dalam konteks NKRI ini kan kita mau berjihad dengan siapa? Dan siapa yang punya wewenang memerintahkan berjihad? Yang memerintahkan berjihad kan pemerintah, pimpinan tertinggi di dalam sebuah negara yang berdaulat. Dan ada tujuannya. Di dalam Islam kan jihad kalau bukan untuk mempertahankan agama, kalau kita misalnya diserang karena akidah kita, maka kita bisa wajib membela diri. Bahkan kita juga terkadang harus melakukan jihad yang sifatnya jihad yang sifatnya menyerang, mendahului kalau menghadapi orang-orang zalim, orang-orang yang sudah betul-betul rezim yang sudah betul-betul melakukan kezaliman yang luar biasa tapi kembali lagi bahwa itu adalah wewenang pemimpin, wewenang pemerintah, wewenang pemerintah. Yang kedua, kita berjihad itu untuk mempertahankan tanah air kita. Kalau tanah air kita diserang, maka jelas dalam Al-Quran wajib termasuk harta juga kan untuk mempertahankan, mempertahankan harta dan sebagainya. Termasuk itu semuanya. Ini kan pemahaman soal jihad ini kemudian menjadi melenceng, itu hanya biasanya disebabkan karena ada
beberapa oknum yang mengutip potongan-potongan ayat itu yang kemudian itu yang doktrinkan kepada masyarakat. Akhirnya kan seperti yang disebutkan Ustadz tadi kan, jihad itu kan banyak alasan yang harus dilakukan. Bukan hanya karena serta-merta dalam suatu kondisi kita langsung berjihad, tapi ada beberapa kondisi. Tapi yang paling penting itu Pak Kiai, ketika dalam kondisi ini sudah terjadi di masyarakat, apa yang harus dilakukan oleh teman-teman termasuk Wadah agar masyarakat tidak terpapar dengan paham-paham yang radikal seperti itu, Pak Kiai? Iya, yang pertama pastinya adalah kita terus menyebarkan ajaran Islam yang benar, ya, ajaran Islam yang benar yang dibangun di atas prinsip wasatiyah. Ya, Islam itu jelas dia agama yang berada di tengah, ya, antara ekstrem kiri ekstrem kanan. Ya, pemahaman yang wasatiyah ini menjadi ciri khas Islam. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, kata Allah. Ya, dan demikianlah kami telah menjadikan kalian umat yang pertengahan. Nah, ajaran Islam sendiri kalau kita kaji, ya, pada setiap poin-poinnya itu semuanya adalah ajaran yang moderat, ajaran yang pertengahan, yang konsekuensinya, ya, atau implikasinya di lapangan adalah bagaimana seorang Muslim itu pasti bersifat bijak, tidak terburu-buru, ya, menghukumi keadaan, dan selalu melakukan yang namanya prinsip tabayyun. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang terjadi itu kita tidak langsung memvonis begini, ini begini dan harus kita begini, enggak. Cross check dulu. Iya, cross check, dilakukan kajian. Ya, intinya Wahda mengajak ke situ. Kemudian pada tataran yang lebih operasionalnya tentu kita merangkul elemen umat untuk bersama-sama membicarakan solusi tentang masalah itu, ya, termasuk bagaimana memberikan pencerahan, ya, mencerahkan generasi muda, apalagi komunitas-komunitas yang terpapar dengan Islam yang benar. Islam yang benar, Al-Quran dan Sunnah itu bukan hanya dipahami langsung saja seperti itu, ya, ada penjelasannya, ada penjelasan para ulama seperti apa. Ada juga bagaimana kita menerapkan itu sesuai dengan kondisi dan keadaan. Nah, dalam kajian usul fikih, itu semua menjadi patron itu, ya, untuk kita tidak langsung, ya, ini terjadi begini, Pak, ini harus dilawan, ya, ini misalnya Amerika, ya, Amerika ini yang menjadi biang kerok daripada kezoliman apa semua. Nah, ini ada orang Amerika, berarti kita harus enggak begitu. Ya, enggak semudah itu. Ya, ini penerapan yang sangat kacau dan konyol, ya. Ya, ketika kita hanya mengutip tadi itu, memenggal-menggal ayat hadis lalu kita terapkan. Nah, di situ kacaunya. Ya, tentu sejauh itu yang bisa dilakukan oleh ormas. Kalau di kondisi sekarang kan Pak Kiai, anak-anak muda kita ini kan paling mudah menerima sesuatu hal itu karena semakin dekatnya gadget dengan generasi kita. Dekatnya informasi yang didapat dari luar itu kan sangat mudah diserap. Betul. Nah, informasi-informasi yang mungkin perlu mendapatkan verifikasi lagi dari kita itu tidak dilakukan oleh kalangan masyarakat, utamanya pemuda kita, sehingga ini menjadi pintu masuk bagi para pihak oknum-oknum untuk menyebarkan sesuatu hal yang berbahaya bagi generasi muda. Wahda punya trik atau punya sesuatu yang khaskah untuk memerangi itu atau untuk meluruskan itu, mengingat Wahda punya lembaga pendidikan dan sebagainya? Iya. Yang pertama kita punya lembaga pendidikan formal. Dan kita terus mengarahkan guru-guru, ya, membekali guru-guru juga dengan sebuah pedoman atau kurikulum, ya, panduan, dan kita biasa juga mengajak narasumber, Pak, dari luar yang terkait dengan
perkara tertentu seperti bukan hanya masalah ini ya. Ini kan yang paling nyata sekarang bahaya daripada digitalisasi digital ini adalah lebih banyak ke narkoba dan pergaulan seks bebas, terutama LGBT juga. Nah kalau ke ini kan kita belum melihat, walaupun tetap kita khawatirkan juga ke menanamkan pemahaman radikal. Ya karena selama ini yang menguasai kan dunia digital ini kan masih bukan dari kalangan itu ya. Ya maka Wahda sudah mengantisipasi sejauh mungkin, karena pertama saya katakan tadi kita punya lembaga pendidikan formal, punya pesantren, punya stok dai, ya. Nah ini kan kita melihat yang paling rentan ini kan generasi muda. Betul. Nah alhamdulillah kita itu punya yang namanya Departemen Pembinaan Generasi Muda, yang punya punya mitra yang ada di sekolah dan di kampus, ya. Termasuk yang menjadi tujuan utama itu adalah bagaimana mengatasi para generasi muda kita, mahasiswa maupun pelajar dari bahaya-bahaya yang ada sekarang ini. Ya. Di kampus kita punya yang namanya LIDMI, Pak. Itu kita bukan Wahda punya, tapi mahasiswa yang membentuk itu sebuah lingkar dakwah kampus. Kemudian di sekolah juga ada namanya HILMI, ya, himpunan apa itu? Saya lupa kepanjangannya itu. Pokoknya untuk pelajar. Nah itu menjadi Wahda untuk bagaimana bisa mengkanalisasi karakter para pemuda dan pelajar kita. Kemudian kita lakukan diskusi dan secara umum seperti yang saya katakan tadi, kita mengajak narasumber, ya, untuk misalnya hal-hal terkait dengan narkoba, misalnya kita mengajak dari bagi medis yang punya yang namanya atensi pada persoalan itu, dan juga dari aparat dari kepolisian untuk menjelaskan bagaimana bahayanya itu. Biasanya seperti itu, Pak. Termasuk penanggulangan masalah radikalisme ini juga kita sudah sering mengadakan dialog, termasuk di Sulawesi Tengah. Saya juga di beberapa kesempatan tablik akbar, dan kalau ada forum musyawarah kerja kita di kabupaten, itu kita melakukan dialog. Ya, saya termasuk salah satu narasumber, kemudian dari kepolisian dan juga dari pemerintah daerah. Kita bicara tentang nasionalisme, ya. Intinya adalah bagaimana ya kita harus melakukan tindakan nyata. Betul. Ya, tindakan nyata memang, pendekatan, ya, pendekatan persuasif kepada mereka, karena anak-anak sekarang ini lebih pintar biasanya, Pak. Kalau kita tidak pintar-pintar juga, wah kita yang justru ketipu sama mereka. Nah, ya. Pak Kiai, pemberantasan radikalisme, peminimalisirkan juga pemahaman radikalisme di kalangan masyarakat ini kan juga yang terlibat di dalamnya bukan hanya aparat keamanan, bukan hanya para pihak yang mungkin bersentuhan dengan penegakan hukum, tetapi juga ada peran dai, penceramah dan tokoh-tokoh agama di situ. Ustadz melihat seperti apa? Ya, saya kira itu penting. Ya, karena apa? Karena para ulama dan dai ini adalah panutan, rujukan umat. Ya, panutan dalam artian semua apa yang lahir dari dirinya, apakah itu perkataan maupun sikapnya, itu menjadi tolok ukur, ya, dari benar tidaknya apa yang kita lakukan. Yang kedua, mereka menjadi rujukan. Jadi kalau ada apa-apa, mereka yang ditanya. Jadi saya kira juga yang dilakukan pemerintah selama ini melalui Kementerian Agama seperti sertifikasi dai itu penting, ya, karena di dalamnya juga ada muatan-muatan penanaman nasionalisme dan deradikalisasi. Kemudian kami juga di lembaga kami itu ada juga semacam begitu sertifikasi yang kami lakukan kepada dai-dai kami, ya, untuk melihat kelayakan mereka. Dan salah satu poin penting yang ditanamkan itu adalah penanaman
nasionalisme. Nasionalisme. Iya, nasionalisme. Karakter berbangsa ya. Iya, kecintaan kepada tanah air dan sebagainya. Bahwa itu adalah merupakan perintah di dalam agama. Ya, dan bahwasanya memisahkan seseorang dari tanah airnya, dari negerinya itu adalah sebuah dosa besar. Ya. Dalam Al-Quran dikatakan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam, lebih sadis daripada pembunuhan. Apa makna ayat ini, Pak? Sebenarnya ya. Ini kan kita selalu artikan dalam bahasa kita fitnah, dituding, dituduh ya. Itu sebenarnya bukan itu maknanya. Fitnah dimaksud di situ adalah memisahkan seseorang dari kampungnya, dari tanah airnya. Ya, kan di ayatnya ini ada dua. Berbicara tentang perang dan pengusiran. Ya, mengeluarkan orang dari tempatnya, dari negerinya, diusir, dan perang. Nah, al-qatl di situ perang. Ya, pembunuhan itu namanya perang. Orang membunuh. Ya, tidaklah perang itu lebih sadis daripada bagaimana seorang dipisahkan dari negerinya. Tanah airnya. Maksudnya ini kalau dibawa dalam konteks radikalisme, terorisme itu, ya orang kita coba untuk bagaimana dia benci kepada negerinya sendiri. Nah, itu kan tidak boleh. Itu dosa besar, bahkan lebih sadis dari pembunuhan. Ini diantara nilai yang kita tanamkan. Jadi orang wajib mencintai tanah airnya, dan konsekuensi daripada kecintaan itu adalah membela, ya, siap untuk membela tanah airnya dan selalu menjaga keutuhan, keamanan, ya, ketentraman negerinya. Jadi kapan ada mengacau, ya, tindakan pengacauan itu dibawa dalam perspektif agama itu adalah dosa besar. Ya, dosa besar. Ini kan jalan masuk dari pemahaman-pemahaman itu biasanya di majelis-majelis taklim dan sebagainya. Bahkan juga jalan masuknya itu mungkin lewat sekolah-sekolah formal dan non formal. Nah, mengatasi itu Pak Kiai, apakah perlu misalnya majelis-majelis taklim, kemudian juga lembaga-lembaga formal dan pendidikan formal dan non formal itu juga perlu misalnya dilakukan bukan pemantauan, tetapi misalnya minimal pembinaan dan sebagainya. Apakah perlu ada pembinaan terhadap majelis dan sebagainya itu? Ya, saya pikir sangat penting, Pak. Ya, dan itu kita sudah lakukan. Oh, sudah. Wadah ya, sudah lakukan. Kita lakukan itu. Saya katakan tadi kita membina santri kita, dan terkadang kita menghadirkan narasumber dari luar, ya, terkait ya untuk menyampaikan tentang bahaya-bahaya yang ada, termasuk bahaya pemikiran radikal. Ya, betul. Itu sangat penting saya kira, dan untuk lebih efektifnya memang ke depan perlu ada kolaborasi. Ya, ada kolaborasi dengan pihak pemerintah juga, dengan pemerintah, aparat keamanan, ya, dengan pihak sekolah-sekolah kita, sekolah-sekolah Islam, ya. Nah, jika misal upaya-upaya itu sudah dilakukan, nah tentu tidak semudah orang membalikkan telapak tangan, Ustaz. Ada tantangannya. Ya, tantangannya mungkin karena banyak faktor penolakan, atau faktor beda pemahaman, atau faktor-faktor lain yang mungkin juga menjadi tantangan dan hambatan dalam rangka memberantas radikalisme. Wahadah melihat itu seperti apa, dan apa kira-kira solusi yang tepat agar penetrasi terhadap pengurangan radikalisme itu bisa berjalan? Ini maksudnya untuk secara umum ya? Secara umum di masyarakat seperti apa? Kalau kita lihat tadi Wahadah kan Pak Kiai sudah menyebut Wahadah itu sudah melakukan di internal. Iya. Apakah itu kalau kita buka skupnya lebih luas di masyarakat, tantangan untuk melakukan itu kan banyak, Ustaz. Apa yang solusi yang paling tepat agar tantangan-tantangan yang bisa kita lakukan terhadap pengurangan penyebaran radikalisme di kalangan masyarakat itu bisa berjalan? Iya. Jadi saya lihat ini dari dua sisi ya. Pertama, ketika kita
melakukan ini ke masyarakat luas, tentu kadang-kadang yang melatar belakangi adanya penolakan dan resistensi itu biasanya latar belakang perbedaan kelompok. Karena tidak bisa kita pungkiri di dalam kelompok-kelompok ini atau lembaga-lembaga dakwah ini, bukan lembaganya sebenarnya, ada person-person yang mungkin oknum, yang resisten dan istilahnya fanatik. Iya, dia selalu melihat bahwa mungkin lembaganya yang lebih baik. Nah, itu memang tidak bisa kita lakukan serta-merta dengan kita saja yang ke situ. Makanya saya bilang perlu kolaborasi. Dan untuk di kalangan umat Islam, satu strategi yang paling baik itu adalah kita bersama-sama kolaborasi lembaga Islam melalui wadah MUI. Ya, karena MUI itu rumah besar lembaga-lembaga Islam dan kita ada di situ. Ya, dengan MUI ini maka penerimaan itu lebih ini Pak, insya Allah lebih terbuka. Ya, dan tidak ada kesan sama sekali bahwa ini ada interest tertentu dari kelompok tertentu kepada kita. Nah, itu dari satu skop yang umumnya. Nah, kan ada juga namanya penanganan penanganan, dan ini saya kira tentu leading sektornya ada di kepolisian, di aparat. Tapi saya kira perlu menggandeng. Saya katakan khusus itu terpapar yang komunitas yang terpapar, baik dari keluarga yang keluarganya atau komunitasnya lah. Nah, ini memang tantangannya itu karena umumnya dari kalangan yang terpapar ini itu biasanya mereka mereka tetap kekeh itu dengan apa yang mereka lakukan. Dan apa yang dilakukan oleh mungkin temannya atau apanya, ya itu sesuatu yang benar. Nah, jadi tantangannya di situ. Ya, maka saya kira yang lebih efektif itu adalah melakukan pendekatan persuasif, ya, dan dialog, ya, dan dialog untuk kita bisa mengurai ya indoktrinasi yang salah ini. Ya, tidak bisa kita langsung ini Pak, memang butuh waktu. Ya. Kalau ditarik ke peran keluarga, apakah juga keluarga punya peran penting? Iya, tentu. Nah, itu yang saya mau bicara juga. Jadi kita di Ormas ini, di lembaga dakwah ini memang yang kita pikirkan itu selalu jauh ke depan. Maka tindakan-tindakan antisipatif itu selalu menjadi bagian dari solusi kita. Di Wahda Islamiyah sejak berapa tahun terakhir, salah satu isu nasional yang kita ini Pak, di dalam kita giatkan di dalam lembaga kami itu adalah ketahanan keluarga. Ya, ketahanan keluarga. Bentuknya itu adalah bagaimana kita kembali kepada pembinaan keluarga, pembinaan Islam berbasis keluarga. Jadi kembali mulai dari bagaimana keharmonisan suami istri. Mengingat sekarang kan banyak kasus-kasus ya karena persoalan mungkin media sosial, dipicu oleh media sosial, terjadi banyak perceraian. Nah, itu satu concernnya itu. Tapi bukan hanya di situ, bukan hanya bagaimana membina keluarga menjadi keluarga yang sakinah, soleha, tapi juga bagaimana anak-anak kita, ya, bagaimana anak-anak kita, bagaimana mengatasi dan mencegah mereka dari bahaya-bahaya yang mengintai mereka saat ini. Dan itu banyak sudah terjadi, ya. Mungkin tentang pemahaman radikal belum belum terlalu nampak ya. Belum. Tapi yang sudah nyata itu Pak, itu tadi itu LGBT, pergaulan narkoba, ya kemudian pergaulan bebas. Ya, termasuk kenakalan remaja, tindakan kekerasan, ya. Itu kan dipicu dari media sosial. Nah, itu kita sedang memikirkan terus bagaimana cara kita menangani anak kita, karena di sekolah mungkin mereka
aman ya, Ya. di ruang belajarnya. Tapi belum tentu setelah mereka keluar dari sekolah mereka aman. Bahkan kalau dulu kita itu ketika anak kita di rumah sudah aman. Nah sekarang tidak begitu Pak. Sekarang terbalik. Sekarang pun di dalam rumah pun kita masih khawatir. Masih khawatir. Apa yang dilakukan anak kita? Nah itu jadi salah satu strategi memang itu tadi ya, kembali kepada pembinaan berbasis keluarga. Keluarga. Iya. Nah itu dimulai dari mana? Memberikan membangun kompetensi orang tua untuk melakukan pembinaan. Jadi jangan selalu biar hal-hal kecil saja, pergi cari guru, pergi cari guru. Ya, kita ingin nanti kapasitas orang tua juga penting. Kita ingin orang tua itu dia yang ajarkan anaknya akidah, dia yang ajarkan anaknya sholat, ya adab-adab Islam, ya adab-adab bergaul dengan tetangga, membawa anak-anak ini silaturahim dengan tetangga, jangan eksklusif. Nah, itu semua dibangun dari keluarga Pak. Sekarang sudah terbalik tuh Pak Kiai. Justru orang tua sudah mulai main media sosial sekarang. Nah itu dia. Nah kalau kita lihat dari situ kan, di zaman dulu orang tua khawatirnya itu kalau anak saya keluar dia akan salah bergaul. Ya. Sekarang kebalik itu Ustaz. Dia di dalam kamar pun salah bergaul. Hanya karena betul. Masalah semakin dekatnya gadget dengan masyarakat. Tapi kalau kita lihat di Sulawesi Tengah ini kan semua sudah mulai tidak ada lagi informasi-informasi yang kita dengar bahwa di beberapa tempat ada radikalisme, ada tindakan-tindakan anarkisme, tindakan-tindakan yang mungkin merugikan bangsa dan negara. Nah, ada pesankah yang bisa disampaikan Pak Ustadz kepada masyarakat Sulawesi Tengah melihat kondisi Sulawesi Tengah yang saat ini sudah sangat membanggakan, sangat aman dan sebagainya, karena masalah keamanan, kedamaian ini kan penting agar masyarakat bisa berjalan bekerja, mencari nafkah dan sebagainya, Pak Ustadz. Iya, tentu yang pertama kita bersyukur kepada Allah ya. Artinya ini adalah sebuah anugerah, satu nikmat yang harus kita jaga dan jangan pernah terulang lagi. Ya, kejadian-kejadian yang telah lalu. Ya, dan kita tentu terus mengapresiasi dan memberikan dukungan penuh kepada pihak kepolisian di dalam upaya-upaya untuk melakukan pengawalan ya terhadap NKRI ini, menjaga stabilitas kehidupan bermasyarakat, ya terus berbuat dan harapan kita ke depan pintu untuk kita melakukan sinergitas itu lebih terbuka. Kolaborasi tadi itu ya? Ya, apalagi dalam hal penanganan umat, ya, karena biasa juga banyak masukan-masukan ini ya, betul, bahwa ya kadang-kadang ada tindakan-tindakan represif yang berlebihan. Saya kira perlu dalam ruang-ruang tertentu kita lebih mengutamakan penanganan yang dialogis. Dan kita ormas Islam bahkan Wahda insya Allah siap, ya siap untuk diberdayakan untuk melakukan dialog. Ya, karena kalau kita dialog kita bisa mengurai semuanya Pak, termasuk latar belakangnya kenapa. Boleh jadi orang yang pelaku-pelaku tindakan ini juga korban, ya pelaku-pelaku tindakan radikal dan terorisme ini memang mereka juga korban yang tidak mengerti apa-apa, ya dengan doktrin yang begitu cepat, begitu singkat, ya jadi dikarbit jadi dalam tanda petik jadi mujahid, sudah dia lakukan tanpa pikir panjang lagi tentang bagaimana. Maka itu kembali kepada apa yang saya katakan, Wahda sekarang ini bagaimana kita berkolaborasi dengan pemerintah, aparat, dengan ormas-ormas Islam yang lain. Ya, memang untuk menangani masalah yang begitu kompleks di tengah-tengah umat, tengah-tengah anak bangsa ini perlu ormas-ormas dilibatkan. Ya, apalagi mereka punya pengaruh yang kuat, dan Wahda juga mengambil peran di situ, merekat ya. Saya sendiri alhamdulillah ya terus melakukan silaturahim ya dengan Al-Khairat, dengan Muhammadiyah, ya
dengan NU. Ya, alhamdulillah ketua-ketua ormas ini semua kita sudah bersahabat lah apa semua dengan mereka, dan sering kita berdiskusi tentang persoalan-persoalan ini, Pak. Jadi untuk masyarakat Sulteng ya sekali lagi kita harus bersyukur, dan kalau mau belajar Islam ya jangan belajar dari orang-orang yang misterius. Ya. Kan sekarang sudah jelas. Betul. Ya di Sulawesi Tengah ini ada Al Khairat. Ya ada pesantren-pesantrennya. Ya. Ya. Ada juga Muhammadiyah dengan sekolah-sekolahnya. Ya. Ya ada juga yang lain NU, ya ada DDI, ada juga Hidayatullah. Wah, ada juga seperti itu. Artinya Ya. kalau mau belajar kepada pihak yang sanad ilmunya itu Ya, jelas yang tersambung. memiliki kapasitas, ya, kapasitas dan sebagainya. kapasitas dan seterusnya. Karena salah belajar yang Betul. yang dilahirkan justru bukan Iya. jadi pintar, Iya betul. jadi korban gitu Iya, kan. betul. Pak Ustadz, ini kan bulan Ramadan. Paling bagus di bulan Ramadan itu memang melakukan hal-hal yang berbau kebaikan. Ya, toleransi dan sebagainya itu kan bisa terbangun di bulan Ramadan. Ya. Kita lihat orang berpuasa, orang tidak berpuasa dan saling menghargai di situ. Dan itu kan sebuah keniscayaan bahwa negara kita ini adalah negara yang harmonis meskipun kita berbeda. Ya. Ustadz melihat itu seperti apa? Saya kira ini satu tantangan ya, challenge bagi kita semua masyarakat yang berlatar belakang keragaman agama ya di bulan Ramadan ini, untuk menunjukkan bagaimana bertoleransi yang benar. Betul. Ya. Ya, seperti halnya juga di momen-momen ibadah agama lain, ya, umat Islam harus menghormati, ya, bahkan mengambil peran untuk bagaimana tidak terjadi kekacauan yang mengganggu umat-umat tertentu dalam melaksanakan ibadah. Maka tentu di bulan Ramadan yang merupakan bulan ibadahnya kaum muslimin, ya kita berharap umat yang lain juga menghargai, menghormati kita. Ya, jangan dibalik. Ya, orang puasa harus menghormati orang tidak puasa. Betul memang, tapi jangan itu, bukan itu yang diangkat. Yang diangkat itu adalah menghormati orang yang sedang melakukan ibadah. Ya, tapi sejauh ini saya melihat juga yang biasanya justru tidak menghormati itu bukan dari agama lain, juga sesama kita juga. Saya melihat, saya banyak bergaul dengan teman-teman non Muslim, ya, bahkan sejak masih kecil. Ya, di Tol itu kan ada komunitas Nasrani, orang Manado, orang Toraja. Saya punya banyak teman-teman. Kita hidup bersama, dan mereka itu sangat menghargai kita dalam ibadah. Bahkan ada, saya ingat salah seorang anggota polisi dulu, sekarang sudah pensiun. Itu kalau Idul Fitri itu dia jaga itu, Pak. Dia jaga orang melakukan ibadah. Ramadan itu kalau ada orang ribut-ribut di jalan, taraweh, anak-anak itu dia marahi, dia usir dan suruh masuk ke masjid. Cuma kalau tidak tarawih pulang, jangan mengganggu. Itu orang Kristen, orang non Muslim. Jadi segitunya wujud toleransi di Indonesia. Iya. Sehingga yang perlu dijaga memang bagaimana perekat-perekat toleransi ini jangan sampai kendur. Iya. Salah satunya juga jangan justru intoleransi itu berasal dari kita sendiri. Iya. Itulah yang saya katakan, sebelum terlalu banyak masuk nilai-nilai dari luar melalui jalur informasi, media informasi ini, Indonesia ini begitu damai. Iya. Agama-agama yang ada itu, ya, makanya saya bilang jangan diajarin orang Indonesia toleransi. Ya, kita sudah sangat paham dan itu turun temurun. Ya, tapi ini mungkin ada perubahan ya, dinamika dengan dipicu oleh kemajuan teknologi. Ya, kita sudah banyak menyerap nilai-nilai dan etika-etika yang dulu tidak pernah ada. Itu kan sekarang kan kita dipaksakan. Ya, misalnya pada hari-hari perayaan
hari besar umat tertentu. Itu kan biasanya misalnya di instansi atau mungkin perusahaan tertentu ya karena pemiliknya non muslim, ya maka karyawannya yang muslim dipaksa menggunakan atribut-atribut keagamaan lain. Ini kan dulu tidak ada begini, tidak ada. Itu karena berasal dari ini semuanya dari luar. Jadi ini juga tantangan bagi kita semuanya untuk bagaimana kita menyelamatkan generasi pelanjut kita ke depan, agar tanamkan betul ajaran agama yang benar. Ya, mudah-mudahan dengan itu semuanya, insya Allah hal-hal yang kita khawatirkan itu bisa kita hilangkan dan kita bisa minimalisir. Baik, Pak Kiai, mungkin ada pesan yang bisa disampaikan kepada penonton podcast Presisi untuk hari ini sebelum kita close podcast kita hari ini. Silakan Pak Kiai. Ini pesan untuk siapa? Pesan untuk penonton kita soal bagaimana menjaga toleransi agar tidak terpapar dan sebagainya, termasuk juga kepada pemuda kita agar generasi muda kita itu bisa, utamanya yang umat beragama itu bisa memahami ajaran agamanya masing-masing, agar betul-betul yang dipelajari adalah hal-hal yang menyangkut kebaikan dan sebagainya. Silakan Pak Ustaz. Ya, yang pertama tentunya kita harus yang menjadi tolok ukur kita untuk bisa benar dan tidak itu memang adalah nilai-nilai agama. Jadi kita harus belajar agama. Dan alhamdulillah sekarang kan ini terbuka di mana-mana. Ya, di instansi-instansi semuanya belajar, mulai dari baca Quran. Ya, itu memang harus menjadi keniscayaan, belajar agama dengan baik siapapun dia, ya, dan dimanapun. Belajar yang benar itu tentu pertama pastikan sumbernya bukan dari apa-apa, tapi dari ajaran Islam yang murni, dari Al-Quran, dari hadis Nabi atau Sunnah, melalui penjelasan para ulama dan orang-orang yang punya kompeten. Ya, karena ada Al-Quran dan hadis tapi itu tadi dipotong-potong. Betul. Yang kedua, ya, kita harus terus meningkatkan persatuan, ya, meningkatkan persatuan, membangun harmoni. Perbedaan itu bukanlah penghalang, ya, untuk kita melakukan yang namanya kerjasama yang produktif untuk bermanfaat untuk banyak orang. Ya, yang ketiga, kita harus terus mensyukuri nikmat negeri kita ini, Indonesia ini, ya, dengan terus menanamkan rasa cinta kita, ya, dan itu menjadi bagian daripada kewajiban kita untuk bersama-sama menjaga keamanan. Jadi bukan hanya tugas aparat keamanan, ya, tapi juga tugas kita semuanya. Dan kita terus harus tidak bisa skeptis dan anti kepada para pengawal NKRI ini. Pihak kepolisian sudah banyak hal-hal yang baik yang mereka lakukan. Kalaupun ada hal-hal yang mungkin keliru dari segi tindakan, itu kan oknum. Tidak langsung, oknum, dan juga tidak bisa langsung menghilangkan jasa dan kebaikan-kebaikan yang begitu banyak. Ya, saya kira seperti itu. Baik Pak Ustadz, banyak hal yang bisa kita petik dari dialog kita di hari ini. Bagaimana kita bisa membina generasi muda kita itu dimulai dari keluarga. Kemudian juga ketika dia berada di lingkungan masyarakat juga seperti apa model pembinaannya. Kolaborasi tadi yang disebut Ustadz itu penting, karena sesuatu hal itu dilakukan sendiri-sendiri itu tingkat keberhasilannya itu lebih rendah dibanding itu dilakukan secara bersama-sama. Kolaborasi tadi yang disebutkan Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak sudah hadir di undangan kita di podcast Presisi untuk hari ini. Pak Kiai Haji Muhammad Yani Abdul Karim LCMA, Ketua DPW Wahda Islamiyah Sulawesi Tengah. Dan kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa untuk menyaksikan konten-konten yang sudah disajikan oleh teman-teman dari podcast Presisi di sepanjang episode. Dan saya Abdi Mari dan juga kru yang bertugas menjaga banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam presisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz. Iya, sama-sama.